masyarakat dengan judul inovasi Logdeck, alat penderek serbaguna. Bapak, kita akan menayangkan video dulu selama 2 menit, kemudian dilanjutkan paparan selama 5 menit, nanti ada di layar ada timernya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Dewan Juri selama 15 menit. Oke. Oh iya. Dari tangan-tangan kreatif warga Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, lahir sebuah karya inovatif yang sederhana namun luar biasa. Teknologi tepat guna Logdeck atau alat derek hasil karya kelompok Pusyantek Desa Kahelaan. Logdeck bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga simbol inovasi masyarakat desa. Teknologi ini membuktikan bahwa kreativitas dan kebersamaan mampu menghasilkan solusi nyata. Sebelumnya, jalan di Desa Kahelaan. Ketika hujan sering membuat mobil, truk, bahkan alat pengangkut hasil pertanian terjebak di tengah jalan yang diakibatkan jalan licin dan berlumpur. Dari permasalahan inilah, muncul gagasan untuk membuat alat derek sederhana yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Melalui kelompok Pusyantek Desa Kahelaan, warga berinovasi menciptakan Logdeck. Alat ini dirancang dari mesin kendaraan roda 2 bekas, besi bekas, dan komponen sederhana lainnya. Dengan sistem penggerak dari mesin motor bekas dan roda gigi hasil modifikasi, Logdeck mampu menarik mobil kecil, truk, hingga alat berat yang terjebak di jalan. Tenaganya pun kuat, stabil, dan mudah dioperasikan oleh 2 hingga 3 orang saja. Di samping itu, dengan ukurannya tersebut, alat ini juga mudah dimobilisasi di medan berat yang sulit diakses mobil derek. Teknologi sederhana ini telah memberikan manfaat nyata bagi pengguna jalan di Desa Kahelaan dan lainnya. Kehadiran Logdeck tidak hanya mempermudah aktivitas warga, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bayudi dan ini rekan saya Muhammad Hairi Rijal. Kami dari Posyantek Karya Mandiri Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Di sini Ulun akan sedikit memaparkan tentang inovasi yang diciptakan oleh kelompok Posyantek dari Karya Mandiri Desa Kahelaan. Yang disebut alat ini adalah Logdeck, alat penderek serbaguna. Alat ini tercipta karena mengingat kondisi geografis yang sulit di desa kami. Yang kedua adalah karena kebutuhan mendesak, yaitu sudah seperti yang disampaikan tadi di video tadi, karena medan terlalu sulit dan untuk mengangkut bahan-bahan hasil bumi yang berasal dari desa kami. Itu salah satunya. Next. Logdeck, solusi lokal berbasis limbah. Alat ini bertujuan untuk pemanfaatan limbah, kedua desain ringkas dan portable, yang ketiga adalah efisiensi biaya. Next. Maksud dan tujuan inovasi Logdeck. Yang pertama adalah menciptakan solusi tepat guna. Yang kedua untuk mendorong kemandirian desa. Yang ketiga untuk meningkatkan efektivitas penanganan darurat. Di sini saya coba untuk memaparkan sedikit. Maksud dari penanganan darurat adalah mengatasi keterbatasan infrastruktur, khususnya dalam membantu kendaraan yang terjebak tanpa ketergantungan pada alat berat mahal, karena bilanya menunggu alat berat dari luar itu terlalu lama. Itu next. Manfaat utama inovasi Logdeck adalah yang pertama biaya rendah dan akses mudah. Kedua, peningkatan nilai limbah. Yang ketiga, multifungsi dan serbaguna. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, next. Keunggulan Logdeck dibanding dengan alat sejenis,
misalnya kayak alat penderek lainnya. Itu pertama efisien dan hemat biaya, kedua mudah dirakit dan direplikasi, ketiga portable dan ringan seperti yang tadi bisa ditarik. Yang berikutnya ketahanan infrastruktur desa. Di sini saya menjelaskan sedikit adalah alat ini bisa mendukung kemandirian desa dalam situasi darurat tanpa tergantung bantuan dari luar. Ya, kemudian lanjut. Inovasi dan kesiapan produk. Status kesiapan produk. Produk ini telah dibuat dan dirakit secara fungsional. Yang kedua, telah dipergunakan langsung oleh masyarakat untuk mendirikan dan pengangkutan material di Desa Kahelaan. Yang ketiga adalah prototipe ini telah diuji di lapangan dan berfungsi secara sesuai rencana dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Lanjut lagi, ya. Penerapan inovasi dalam masyarakat dan industri, lingkup masyarakat desa, penggunaan langsung dan penarikan data di medan ekstrim. Yang kedua, potensi industri dan usaha kecil menjadikan lini produk bagi bengkel lokal dan seterusnya. Ya, lanjut. Untuk anggaran biaya, alat ini sangat murah meriah tergantung dari bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, sesuai ini dan selanjutnya harapan dan pengembangan masa depan. Kami berharap dukungan pemerintah sangat membantu untuk pengembangan alat ini. Seterusnya. Dan sedikit pemaparan dari kami tentang garis besar alat lodek ini, dan di sini sekaligus saya mau menyampaikan tentang terima kasih karena sudah dibimbing oleh dari tim PMD Kabupaten Banjar, Bapak Igun, Bapak Chandra dan semua tim yang berada di sini. Terima kasih banyak. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke tanya jawab dengan Dewan Juri ya Pak ya. Pertanyaan pertama dipersilakan kepada Ibu Dr. Umi dari ULM. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat Anda sudah sampai sini. Kemudian yang kedua, inovasinya cukup sederhana tapi bermanfaat gitu ya. Ini kan karena kebutuhan mendesak sebenarnya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, adakah yang mesin yang sejenis ya, yang sudah diciptakan? Langsung. Ya. Oke, kalau untuk mesin yang sama ini belum ada Bu. Yang kami maksud itu sejenis itu kayak towing atau alat penderek yang besar lainnya tuh Bu. Nah dari situ kalau untuk segi biaya itu ini jauh lebih murah, jauh lebih efisien, jauh lebih mudah untuk dipakai untuk medan ekstrim, untuk medan yang lain tuh jauh lebih mudah Bu. Artinya kalau nanti ada potensi untuk komersialisasi ya. Oke. Nah kalau alat yang sebelumnya itu kan besar kemudian dijadikan kecil, tapi dengan fungsi yang sama, itu kan? Iya ya. Besar dan kecil ukurannya, tapi dengan fungsi yang sama. Kemudian tadi kan ke efisiensi harga karena dari bahan bekas, sehingga tadi sekitar 11 juta udah dapat ya? Iya sudah dapat Bu. Itu tergantung dari kualitas mesinnya. Kalau misalkan dari teknisinya tuh pengen pakai mesin yang kiloan, mungkin bisa lebih murah lagi Bu. Oh, gitu. Karena ini tergantung mesinnya. Jadi kebetulan kami kemarin itu membeli mesinnya ini sekitar berapa? 700 kalau nggak salah. Tapi ada perbaikan sedikit, cari yang agak mendingan lah. Biasanya ada yang cuma 200.000 yang kiloan itu. Jadi tergantung jenis mesinnya, kualitas mesinnya. Jadi untuk keseluruhan prototipe ini harga itu tergantung dari kualitas mesin dan kualitas dari gearnya sama selingnya itu Bu. Berarti kan tadi bisa dibikin yang banyak dari komersialisasi tadi yang saya maksud. Iya betul. Kemudian kalau standar gitu, nah ada nggak standarnya? Kan ada kekuatan yang harus minimal. Kalau mesin narik itu kan pasti ada minimal ya. Minimal. Iya, kalau untuk kemampuan minimal
maksimal lah maksud Ulun. Minimal, justru minimal kalau narik. Misalnya mau narik mobil kecil katakanlah kan minimal berapa tarikannya itu. Nah, Oh, maksudnya kapasitas untuk kemampuan Nah, menarik. iya. Oh, nggih. Kalau untuk misalkan menarik untuk bahan bangunan, misalkan dari bawah, di bawah ke Iya. atas itu sekitar 3 kuintal sampai 3,5 masih mampu. Tapi kalau untuk menarik mobil kayak seperti contohnya tuh kemarin ada kecelakaan tuh mobil truk itu bisa ditarik seperti yang di video tadi. Kalau untuk timbangan tonasenya karena kami keterbatasan biaya tono kami belum bisa mengukur secara pasti Bu. Cuman kalau untuk truk kendaraan besar kayak bus tuh bisa. ini Kalau kan misalkan perlu standarisasi artinya, standarisasi Nggih. mesin, kemudian mungkin kerjasama dengan perguruan tinggi, terutama dengan teknik mesin, mungkin kan seperti itu. Nanti kan ada uji kualitas, iya Bu. walaupun tadi besar ke kecil, kemudian dari barang bekas gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Kemudian ini sangat dimungkinkan untuk menjadi paten sederhana sebenarnya. Iya. Ya. Paten sederhana dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual. Iya ya. Bu. Itu makanya kolaborasinya itu sebaiknya dengan perguruan tinggi yang memang apa ya pas gitu ya. Iya, nggih, nggih. Dan kebetulan di ULM kan ada teknik mesin gitu. Yaitu harapan kami dari Pusyantek Kehrelaan dan harapan kepada pemerintah untuk membantu kami mengembangkan alat yang kami ciptakan dari Desa Kahelaan ini Bu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Umi pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Prof. Basuki dari Uniska. Baik ya, saya masih nyambung dari pertanyaan Ibu Dokter tadi ya. Nggih. Ini kan alatnya seperti ini ya. Iya Pak. Nah, apakah hanya cukup dengan ini kita bisa menggunakan misalnya tadi menarik mobil yang terbalik tadi ya. Iya Pak. Nah, apakah tidak ada alat tambahan? Maksud saya kan kalau cuman seperti ini ya kan apakah tidak ikut ini ditariknya ke ininya yang kalah atau ada alat tambahan ini dia harus apakan gitu. Nggih. Ulun izin jawab Pak lah. Silakan Nggih, dulu. Ulun Iya. coba turun sedikit. Jadi begini Pak. Di sini ada seling Pak Di sini ada seling yang sama seperti ini, cuman itu bentuknya pendek Pak. Jadi apabila nanti misalkan itu di medan yang ekstrim, terjal, tidak bisa misalkan di situ tidak ada pohon besar atau tidak ada mobil lain misalkan truk atau mobil yang sebanding dengan mobil tersebut, ini biasanya diikat Pak di sini Pak. Diikat pakai seling ini terus dipasangi patok Pak. Oh, ya Ke tanah, ya cari tanah yang keras terus dipatok. Kalau misalkan ada kayu, pakai kayu itu Pak. Ya, Jadi tetap bisa menarik Pak. Nah, seperti berarti itu Pak. ada alat tambahan lagi gitu. Iya, ya, seperti untuk ini membantu alatnya ini. cuman seling aja Pak. Iya. Yang ukurannya lebih besar daripada ini Pak. Ya maksud saya gini kan, ketika ini khusus untuk konstruksi bangunan ya. Iya Pak. Mungkin mereka kan biasanya kalau yang bukan Pak mekanis itu kan pakai manual itu mereka kan ngangkat semen ke atas ini kan biasanya secara manual. Nah alat ini kan bisa digunakan. Iya Pak. Nah berarti harus ada alat bantunya itu untuk menahan ini jangan sampai bergerak alat ini ya Iya, ketika betul. mengangkat tadi. Tadi katakanlah kalau 2 kuintal setengah itu kan sekitar 200,5 kilogram ya. Iya 200 Nah gram. 1 drum gitu ya. Iya, iya, iya. Sekitar lebih ya. Iya kurang lebih lah. Nah ini kan mengangkat alat itu berarti ini harus ada alat tambahan gitu ya Iya, untuk Pak. menahan ini supaya tidak bergerak gitu ya. Iya. Tadi contoh kalau misalnya medannya tidak mungkin kan harus pakai tongkat dipasang agar bisa menarik ya. Iya. Kalau ada pohon kan tinggal lilit ke pohon kan Iya, gitu ya. betul, Ge. Itu aja yang pingin saya tahu. Baik tadi udah disampaikan oleh Ibu Doktor untuk menjaga hak kepemilikan tadi ya sebaiknya di hak ciptakan gitu ya. Iya Pak. Ya cuman resikonya ada juga ketika kita menghakikan kan ada biaya Bu Prof ya Bu Dokter ya biaya pemeliharaan gitu. Iya itu. Ya, Iya itu kadang kan pemeliharaan, jadi dilema kami Pak. Tapi kan orang tidak akan bisa lagi untuk
merefleksi ya, karena Nggih. ini kan secara ekonomis memang bernilai gitu ya. Itu aja Pak yang ingin saya ketahui ya. Alatnya bagus gitu ya. Nggih, makasih Pak. Iya. Nggih. Baik, terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jerry, beliau dari BSKDN Kemendagri lewat Zoom. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Nggih, salam. Sehat Pak. Sebenarnya saya pertanyaannya cuma satu tapi sudah dijawab kayaknya tadi deh. Nggih, siap. Apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah dalam hal mendukung inovasi teknologi tepat guna ini? Tadi sudah ada ungkapan harapan. Bagi saya dengan masuknya Bapak ke dalam Kalsel Innovation Award ini barangkali boleh bisa menjadi salah satu hal yang nanti boleh bisa dilirik oleh pemerintah daerah itu sendiri. Karena ini inovasi yang mengarah kepada komersial, ya. Ya Pak. Jadi pengakuan moral ini perlu. Tapi kalau Bu Yuni kemudian akan memasukkan inventarisir ini inovasi masuk ke laporan inovasi daerah Kalsel untuk 3 tahun depan, ini perlu ada regulasi kepala daerah yang tentunya ini kemudian harus secara haki ya di PP 38 ini artinya masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi kalau untuk pengakuan hak moral karya cipta dari Bapak, ya ini nanti barangkali akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini memang sama seperti di Bolang Mongondo. Karena memang inovasi itu kan selalu muncul karena kita berhadapan langsung dengan keadaan kondisi yang perlu harus ada jalan keluar. Kalau di Bolang Mongondo itu hampir seluruhnya itu potensi pertanian di sana itu ada cengkeh, ya. Jadi pada saat dia panen, ya kewalahan semua masyarakat di sana. Nah, ada salah satu masyarakat yang kemudian seperti Bapak, dia membuat mesin pemilah antara bunga cengkeh dan batang cengkeh. Dan kemudian ini diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah Bolang Mongondo di sana. Saya berharap inovasi ini juga nanti akan boleh bisa diberikan penghargaan dari pemerintah daerah. Saya pikir ini aja yang boleh bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Yuni. Kalau ada respon silakan. Ya, terima kasih Bapak untuk saran dan masukannya Pak. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Dewan Juri yang lagi ada di bandara. Beliau Pak Muhammad Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Pertanyaan pertama, bagaimana kesiapan dan kapasitas produksi logdeck apabila inovasi ini kemudian dikomersialisasi sehingga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat? Pak Muhammad Yusufnya sudah ada di belakang. Baik, bisa dijawab. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk sekarang, kalau untuk jumlah yang banyak, kami dari Posyantek Karya Mandiri Kahelaan belum bisa mewujudkannya. Karena keterbatasan biaya, kalau bahan bekas itu banyak di sana. Mesin sepeda motor, besi-besi bekas itu banyak. Tapi kalau untuk pendanaan misalkan itu kan perlu kayak mesin las, perakitan dan segala macam, itu kami sangat terkendala. Jadi kemungkinan besar kami nanti akan masuk dalam unitnya BUMDes. Jadi rencananya nanti Posyantek kami akan kami minta untuk digabungkan ke unit usaha BUMDes, dan semoga saja BUMDes nanti mau membiayai riset dan untuk pembiayaan pembuatan load deck dalam jumlah yang banyak. Itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Baik, pertanyaan kedua. Dikarenakan inovasi ini digagas oleh kelompok masyarakat desa, apakah ada pemanfaatan dana desa dalam pengembangan alat logdeck? Untuk saat ini belum ada. Saat ini alat pengembangan logdeck ini murni dari swadaya dari masyarakat, khususnya Posyantek,
Kalau dari dana desa belum ada untuk saat ini. Ya itu aja. Baik, itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak, waktunya masih ada 2 menit. Oke, jadi Ulun mau menyampaikan selain untuk bangunan tadi Pak, alat ini juga sangat berguna pada saat evakuasi misalkan di lokasi pendakian Pak. Nah seperti kayak kemarin tuh di gunung mana itu yang kesulitan itu, ya itu alat ini sangat berguna Pak di situ Pak. Nah untuk penarikan korban dari bawah ke atas itu daripada menggunakan manual sangat mudah dengan menggunakan alat ini. Terus bisa juga digunakan untuk mengangkat material dari galian sumur. Nah itu bisa juga untuk sehari-hari untuk pembuatan jembatan kayu darurat itu bisa Pak. Nah jadi alat ini sangat portable, sangat mudah untuk dimobilisasi, sangat ringan dan biayanya pun murah. Karena dalam 1 liter ini bisa digunakan berjam-jam, sangat irit karena hanya menggunakan mesin Honda 4 tak. Saya nggak nyebut merek tapi jenis Honda 4 tak yang kami utamakan ya, karena dikiranya jualan mesin enggak. Jadi kami hanya menggunakan mesin 4 tak, bukan 2 tak. Ya salah satunya itu, ada juga ya, yang lain lah, pokoknya 4 tak Pak. Jadi saya nggak menyebutkan merek di sini. Intinya alat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah terpencil. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah hilaf ulun mohon maaf. Ulun Imam Wahyudi dan kawan ulun Muhammad Khairi Rijal mengucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah berada di Kalsel Innovation Award. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berikan aplaus untuk beliau. Judul inovasinya Lockdeck dari Kabupaten Banjar. Bapak, kita foto bersama dulu ya dengan tim Hore dari Bapeda Kabupaten Banjar.